Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Yesus lebih besar dari tradisi keagamaan maupun budaya kita. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 6, ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum, menggosoknya dengan tangan mereka dan memakannya. Beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Yesus menjawab mereka, "Tidakah kami boka apa yang dilakukan oldord, ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada yang menyertainya, padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh mamam saja." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuan atas hari Sabat." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 6, ayat 1 sampai ayat 5. Pernahkah kita melakukan sesuatu hanya karena memang dari dulu biasa seperti itu? Kita diajar untuk menghormati adat istiadat, menjalankan kebiasaan, dan menaati aturan-aturan yang telah turun-temurun. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah semua itu sesuai dengan hati Tuhan? Dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan melewati ladang gandum. Murid-muridnya memetik bulir gandum, menggosoknya, lalu memakannya. Segera, orang-orang Farisi bereaksi terhadap Yesus. "Mengapa murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Masalah yang diangkat di sini bukan soal makan, tapi soal tradisi. Orang Farisi begitu ketat menjaga aturan Sabat hingga kehilangan esensi Sabat itu sendiri. Yesus menanggapi mereka dengan mengingatkan kisah Daud, bagaimana Daud dan orang-orangnya makan roti sajian yang seharusnya hanya untuk imam. Lalu Yesus menyimpulkan dengan satu kalimat yang membongkar seluruh fondasi legalisme, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pertanyaannya adalah, siapa yang jadi pusat iman kita, Tuhan atau tradisi? Banyak orang hari-hari ini masih terjebak dalam ritual tanpa relasi. Kita bisa rajin ke gereja, berpuasa, atau menyumbang waktu, tenaga dan dana, tapi jika semua itu hanya karena kebiasaan dan bukan karena cinta kepada Tuhan, maka kita seperti orang Farisi, hidup dalam tradisi, tapi mati dalam iman. Tradisi dan budaya bukanlah buruk, tapi mereka tidak boleh menggantikan otoritas Kristus. Ketika tradisi menjadi alasan kita menolak perubahan, atau menghakimi orang lain yang berbeda, disitulah kita sedang mendewakan sistem, bukan memuliakan Sang Juru Selamat. Yesus mengajarkan bahwa belas kasihan, kasih setia, dan pemulihan kondisi manusia jauh lebih penting dari sekadar mematuhi sistem yang kaku. Tuhan menginginkan kita menghidupi Sabat, yaitu waktu pribadi bersama Dia, yang adalah Tuhan atas Sabat, bukan hanya menaatinya sebagai aturan kosong. Pertanyaan berikutnya, apakah Yesus masih menjadi pusat hidupmu? Atau sudah digantikan oleh rutinitas aturan agama dan budaya keluargamu? Saudara, jika hari ini kita menyadari bahwa kita lebih sering hidup dalam tradisi daripada kebenaran, mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakui bahwa kadang kami lebih takut melanggar kebiasaan manusia daripada mengecewakan Engkau. Kami ingin kembali kepada hati-Mu. Ajari kami membedakan mana yang berasal dari-Mu dan mana yang hanya buatan manusia. Mari kita ucapkan bersama kalimat iman ini dan tanamkan dalam hati kita. Aku diciptakan untuk hidup bersama Kristus, bukan terjebak dalam sistem dunia. Yesus adalah Tuhan atas hidupku, lebih besar dari budaya, aturan, dan tradisi. Aku memilih mengasihi Tuhan lebih dari sekadar mematuhi ritual. Kalimat ini bukan hanya untuk diucapkan hari ini, tapi untuk diulang dalam doa harian kita,
sampai hati kita sungguh-sungguh percaya dan hidup di dalamnya. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang kita nyanyikan. Di tengah suara dunia, aku terpaku pada tradisi. Langkahku terikat aturan, hatiku menjauh dari kasih-Mu. Kini aku kembali pada kasih yang sejati, bukan lagi ritual, tapi relasi yang kekal. Engkau Tuhan atas sabar, lebih besar dari budaya. Ku berhenti menyenangkan manusia, ku berjalan dalam kehendak-Mu. Kini aku kembali pada kasih yang sejati, bukan lagi ritual, tapi relasi yang kekal. Engkau Tuhan atas sabar, lebih besar dari budaya. Ku berhenti menyenangkan manusia, ku berjalan dalam kehendak-Mu. Kini aku kembali pada kasih yang sejati, bukan lagi ritual, tapi relasi yang kekal. Engkau Tuhan atas sabar, lebih besar dari budaya. Ku berhenti menyenangkan manusia, ku berjalan dalam kehendak-Mu. Bebaskanku dari sistem dunia, bangkitkanku dalam kasih yang murni. Ajarku hidup di hadapan-Mu tulus dan penuh iman. Kini aku kembali pada kasih yang sejati, bukan lagi ritual, tapi relasi yang kekal. Yesus, Kau lebih dari segalanya, hatiku milik-Mu selamanya. Di tengah suara dunia, aku terpaku pada tradisi. Langkahku terikat aturan, hatiku menjauh dari kasih-Mu. Kini aku kembali pada kasih yang sejati, bukan lagi ritual, tapi relasi yang kekal. Engkau Tuhan atas sabar, lebih besar dari budaya. Ku berhenti menyenangkan manusia, ku berjalan dalam kehendak-Mu. Kini aku kembali pada kasih yang sejati, bukan lagi ritual, tapi relasi yang kekal. Bebaskanku dari sistem dunia, bangkitkanku dalam kasih yang murni. Ajarku hidup di hadapan-Mu tulus dan penuh iman. Kini aku kembali pada kasih yang sejati, bukan lagi ritual, tapi relasi yang kekal. Yesus, Kau lebih dari segalanya, hatiku milik-Mu selamanya.
Yesus, kau lebih dari segalanya. Hatiku milikmu selamanya.